Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membran sel dan kanal yang berada di dalam membran sel. Kelompok kami yang beranggotakan Nama saya Arina Nuraini. Nama saya Raihan Ijan Wahreji. Nama saya Heldawati. Nama saya Yustika Ketianti. Nama saya Putri Angelina. Nama saya Nada. Nama saya Faiko Pudrahmaningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian membran sel dan beberapa kanal yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu pengertian membran sel. Pengertian membran sel adalah permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Fungsi utama membran sel yaitu sebagai proteksi terhadap sel, sebagai tempat transport nutrisi dan pengeluaran racun, dan sebagai tempat komunikasi sel. Yang selanjutnya yaitu kami membahas tentang lignan gate. Proses yang terjadi pada lignan gate pertama yaitu di mana sisi kanal tertutup. Kedua ada fase aktivasi, terjadinya depolarisasi di mana kanal terbuka dan natrium masuk, terjadinya neuron muscular junction dan action potensial hingga akhirnya otot kontraksi. Ketiga ada fase inaktivasi, terjadinya repolarisasi kanal tertutup setelah depolarisasi. Masalah atau gangguan pada kanal lignan gate yaitu manusia memang pada dasarnya sangat membutuhkan natrium di dalam tubuhnya. Akan tetapi apabila natrium tersebut masuk ke dalam sel terlalu banyak, maka akan membuat otot tersebut berkontraksi secara terus-menerus. Dan apabila otot yang berkontraksi secara terus-menerus itu terjadi di otot jantung, itu akan menyebabkan penyakit hipertensi. Lignan gate termasuk dalam difusi terfasilitasi yang mana partikel akan berpindah dari daerah konsentrasi tinggi menuju daerah konsentrasi rendah. Maka dari itu dalam hal ini partikel tidak membutuhkan ATP, hanya membutuhkan perantara saja berupa gate agar bisa masuk ke dalam sel. Kanal yang selanjutnya yaitu H+, K+, ATPase. Transport aktif dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan molekul karena adanya perbedaan gradien dari daerah konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Selama proses transport aktif dibantu dengan adanya ATP untuk memompa molekul, ada 3 tipe transport aktif, yaitu transport aktif primer, transport aktif sekunder, dan elektrochemical gradient. Yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu transport aktif primer yang terdapat di K+ dan membutuhkan ATP. Baik, jenis transport aktif ini membutuhkan ATP untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Biasanya ada 2 kelompok pompa proton pada transport aktif primer. Salah satunya berkaitan dengan hidrolisa ATP, yaitu H+ atau K+ ATPase. Proses ini biasanya terjadi di lambung sehingga gangguan yang terjadi berkaitan dengan sistem pencernaan. Baik, ini gambaran proses yang terjadi pada kanal H+ atau K+ ATPase, di mana di luar ada lugmen dan di dalam ada parental cell. Ada ATP, ada H+, ada pompa proton inhibitor, dan ada H+ pektin juga.
Proses transport ion atau dalam kanal ini yaitu ion akan dipompa dari dalam sel menuju luar sel dengan bantuan ATP secara langsung. Mengapa proses ini bisa terjadi? Karena sangat dibutuhkan oleh lambung kita untuk memproteksi, membunuh bakteri pada lambung. Dalam kondisi normal, ATP akan terus-menerus menyuruh untuk memompa. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada kanal ini, yaitu ketika kita telat makan. Ketika kita telat makan, terjadi pengosongan lambung, sedangkan pada lambung tidak ada mekanisme pengosongan lambung. ATP yang terus-menerus memerintahkan pompa proton untuk memproduksi H+, hal ini membuat lambung terjadi peningkatan asam lambung yang biasa kita sebut dengan asam lambung. Selanjutnya ada gejala yang ditimbulkan dari asam lambung, yaitu MAH. MAH ini adalah luka dari mukosa yang rusak. Mukosa yang rusak terkena dengan asam lambung akan menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang ditimbulkan karena gangguan atau masalah pada gate ini. Yang pertama yaitu asam lambung. Asam lambung terjadi karena peningkatan produksi asam di dalam lambung sehingga asam lambung naik atau reflux menuju esofagus atau kerongkongan. Ini bisa diobati dengan ranitidin untuk mengurangi kadar asam di lambung. Yang kedua yaitu MAH atau luka lambung. Penyakit ini merupakan gejala dari asam lambung yang umumnya disebabkan oleh rusaknya mukosa lambung. Biasanya terjadi karena kita telat makan, pola makan yang tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang asam. MAH ini bisa diobati dengan obat antasida. Yang ketiga yaitu ulcus duodenum, merupakan penyakit karena luka pada dinding atas usus halus karena infeksi bakteri. 4. Esofagitis erosif, merupakan peradangan pada lapisan kerongkongan yang disebabkan oleh reflux asam lambung. Ini bisa diobati dengan esomepran. Yang kelima yaitu sindrom Zollinger-Ellison, penyakit yang timbul akibat tumor gastrinoma di pankreas dan usus 12 jari atau duodenum. Kesimpulan dari kanal atau gate pompa proton H+K+, ATPase adalah salah satu kanal dalam tipe transport aktif primer. Terjadi di lumen lambung dan berperan penting terhadap produksi asam lambung. Pemompaan H+ oleh ATP dilakukan terus-menerus sebagai proteksi membunuh bakteri. Dalam keadaan tidak normal, asam lambung akan meningkat sehingga diperlukan penghambat pompa proton dan inhibitor untuk mengurangi sekresi asam lambung. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.